Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Aldo Yudiawan akan mensaksikan forum pendidikan anti korupsi dan anti KWMB. Yang pertama adalah pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus dan corruption. Artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian. Perkataan menghina atau memfitnah dalam Black Law Dictionary di modul tindak pidana korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada 9 tipe korupsi, yaitu yang pertama ada political bribery, adalah termasuk kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang. Secara politis, badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka. Yang kedua, political kickback, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, election fraud, adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. Yang keempat, corrupt campaign practice, adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara. Yang kelima, discretionary corruption, yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan. Yang keenam, illegal corruption, ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim. Yang ketujuh adalah ideological corruption, ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok. Yang ke-8 ada mercenary corruption, yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua ada korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. Yang kelima, mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk melindungi perbuatan dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Yang keenam, mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan itu. Yang ketujuh, setiap perbuatan korupsi mengadu penipuan biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum masyarakat. Yang ke-8, setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Yang ke-9, unsur-unsur tidak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi. Selanjutnya adalah korupsi pada dasarnya memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama ada korupsi adalah suatu perilaku. Yang kedua adalah ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Yang ketiga dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.
Yang keempat, melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Yang kelima, terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta. Selanjutnya ada apa saja yang termasuk korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh adalah gratifikasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.